Jadi oleh karena itu terjemahan yang benar, pada hari ini aku telah menyempurnakan agamamu bagimu, dan aku telah menyukupkan nikmatku untukmu, dan aku redha Islam itu menjadi agama bagimu. Agama Islam yang rangka sempurna itu adalah merupakan sistem. Bapak-bapak Muslim ngerti ya? Sistem itu bukan sistem. Pemirsa sekalian, sepanjang tahun 2021 yang baru berjalan lebih kurang 2 bulan, kabar duka cukup mendalam menimpa kaum muslimin di Indonesia. Pasalnya puluhan ulama dan para kiai berpulang ke rahmatullah. Beberapa orang di antaranya seperti Syekh Ali Jaber, Kiai Haji Abu Jibril, Ustadz Mahir dan lain-lain. Teranyar yang sepi dari pemberitaan adalah meninggalnya Kiai Haji Abdul Qadir Jailani pada 23 Februari 2021 lalu di kediamannya di Jakarta. Melawan lupa atau ada yang belum mengenal sosok Abdul Qadir Jailani, di mana ulama kelahiran Jakarta 20 Oktober 1938 ini telah menghabiskan waktunya dalam pergerakan dan dakwah Islam. Ia berani menyampaikan kebenaran kepada rezim yang berkuasa, serta siap menanggung risiko karena mempertahankan idealismenya meskipun ia harus berulang kali keluar masuk penjara. Pada masa Orde Lama, mantan Ketua Umum Pusat Gerakan Pemuda Islam GPI mendekam dalam tahanan tahun 1961 sampai dengan 1965 karena menentang kebijaksanaan penguasa yang memberlakukan nasakom, nasionalis, agama dan komunis. Masih terkait masalah ideologi dan kebijakan penguasa, Abdul Qadir yang juga pernah menjabat Ketua Satu Pengurus Pelajar Islam Indonesia PBPII di era Orde Baru, ia kembali menjalani hidup selama belasan tahun dalam tahanan. Dalam dunia pendidikan, Abdul Qadir Jailani pernah menjabat Rektor Perguruan Tinggi Dakwah Islamiyah Indonesia Jakarta. Kepiawaiannya dalam berdakwah cukup luar biasa. Ia terkenal sebagai seorang singa podium dalam bidang kepenulisan. Goresan penanya sudah melahirkan puluhan buku yang berkualitas untuk dapat dijadikan referensi bagi mujahid dakwah. Salah satu di antaranya buku yang berjudul Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam di Indonesia, setebal 1014 halaman yang diterbitkan Yayasan Pengkajian Islam Munawarah Jakarta. Ketajaman pena dan sepak terjang politikus yang tercatat sebagai pendiri Partai Bulan Bintang ini dapat dibaca pada testimoni sejumlah tokoh dalam buku tersebut di atas. Seperti Fadlizon menyampaikan bahwa buku yang ditulis Kiai Haji Abdul Qadir Jailani merupakan karya yang cukup komprehensif untuk menggambarkan perjuangan politik umat Islam Indonesia. Kemudian Rohmin Dahuri menukilkan bahwa Abdul Qadir Jailani merupakan sedikit dari ulama yang sangat istiqomah dan gigih memperjuangkan supaya umat Islam baik di Indonesia maupun di tataran dunia melaksanakan Islam secara kafah. Sementara Adi Aksa Daul berharap agar anak-anak atau cucu-cucunya akan lahir Abdul Qadir Jailani yang lain yang akan memperjuangkan al-Islam di Indonesia. Pada tanggal 12 Januari 2008 silam, Abdul Qadir Jailani berkunjung ke Payakumbuh, Sumatera Barat untuk bersilaturahmi dengan teman seperjuangannya Tamrin Manan. Itu STI, Serikat Tani Islam Indonesia. Tapi kami juga bersama-sama di Darul Falah. Kita juga bersama-sama di Menteng Raya 58. Kita juga bersama-sama di Amal Muslimin dan banyak lagi. Beliau ini seorang pejuang yang gigih. Akibatnya keluar masuk penjara hampir 25 tahun. Nah, inilah yang tergerak pada kawan-kawan untuk mengundang beliau ini. Pada kesempatan ini nanti kita minta untuk mencurahkan sari hati dari pengalamannya dan sekaligus
memberikan tausiah pada tabligh akbar dalam rangka hafalatul Quran Yayasan Pendidikan Islam Raudatul Jannah. Beberapa pesan moral antara lain agar generasi muda senantiasa mencintai dan sungguh-sungguh mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta komitmen dalam menjalankan syariat Islam. Yang namanya benda bersifat tetap sekarang dan besok, dan bersifat discontinue, artinya nggak ada pengaruh ke zaman ini. Itu sampai tahun 80-an kita masih percaya bahwa benda seperti itu. Tapi tahun 80-an ke sini berubah. Materi ini, benda ini tidak seperti mana ketemu ilmu pengetahuan. Dan ilmu fisika kuantum, benda ini terkadang terlihat sebagai materi, terkadang melihat sebagai energi. Apa hakikat benda materi ini? No, tidak diketahui. Itu bukan kata saya, kata Einstein, kata Bernoulli, para ahli ilmu fisika kuantum. Tapi kalau begitu diajarin kita mesti percaya aja. Begitu juga dalam filsafat yang mengandalkan rasio di otak ini, itu percaya pada kemampuan otak. Otak itu namanya yang benda beratnya, kalau bekerjanya namanya akal atau logika. Itu dia percaya bahwa logika itu otak benar yang mutlak. Saudara-saudara, kalau kita belajar filsafat ini, ya kemudian saya juga hanya belajar, saya sudah nulis buku filsafat Islam. Semua filosof di dunia ini, dari mulai zaman Yunani, Demokritos, yang namanya sampai yang namanya Plato, sampai sekarang itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang paling sederhana: siapa manusia? Manusia sampai hari ini manusia ini satu misteri. Di pada abad ke-12. Jadi kalau bapak-bapak sekarang ini, teknokrat lah, sarjana Mas Sarjono, berhitung pakai angka Romawi, nggak bisa kamu bang. Coba tulis deh 1 triliun pakai angka Romawi. Saya papan tulis tuh 1 triliun pakai angka Romawi katanya. Tapi akhwalisme ini menggunakan angka Arab dan satu angka yang namanya angka misterius itu 0. Karena secara historis angka 0 ini tidak diketahui secara siapa yang buat. Tapi yang menjadikan angka 0 ini jadi begitu hebat, posisi dalam matematika adalah akhwalisme. Pengertian Islam secara esensial tertuang dalam surat Al-Maidah, sebagian dari surat dari ayat 3. Bunyinya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Terjemahan yang benar, pada hari ini aku telah menyempurnakan agamamu bagimu, dan aku telah menyukupkan nikmatku untukmu, dan aku redha Islam itu menjadi agama bagimu. Agama Islam yang rangka sempurna itu adalah merupakan sistem. Bapak-bapak mesti ngerti ya, sistem itu bukan sistem. Kalau sistem urutan, kalau sistem itu satu bulatan itu yang bagiannya kita terpisahkan. Ada merupakan satu sistem yang terdiri dari 5 subsistem. Subsistem pertama, kata Abu Alam dalam bukunya itu, ada spiritual. Kalau bahasa Arabnya ruhani.
Di dalam sistem spiritual ini ada 5 paling tidak sampai 6 subsistem lagi. Pertama, subsistem di spiritual ini subsistem kepercayaan atau keimanan. Saudara, kalau kita bicara kepercayaan keimanan, seolah-olah itu hanya milik agama. Bukan semua ilmu yang berkenaan dengan kehidupan ini didasarkan dengan kepercayaan. Jadi bukan milik agama saja. Contoh, hidup sehari-hari kamu pakai ilmu itu. Bapak tidak makan dan minum bisa dilakukan tanpa percaya makanan dan minuman itu bebas dari kuman dan racun. Jadi saudara-saudara hadirin terhormat, itu sikap kita. Sehingga mengapa sikap kita ini, pandangan hidup kita ini dituang ke dalam Quran. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita hanya untuk Allah. Berapa? Kerinduan umat dan aktivis pergerakan Islam terhadap ulama ini sedikit terobati dengan digelarnya webinar yang disponsor sejumlah ormas dan lembaga Islam dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan keluarga almarhum pada 4 Maret 2021 yang lalu. Nah, saya bawa beberapa hari setelah Abdul Qadir meninggalkan dunia yang fana ini. Kembali ke Keramat kira-kira jam 10 jam 11 malam. Amin. Ya Rabbal dibuka. Samsudi mengabarkan. Tadi berapa lo butuh buat kuliah? Sekian kan aja. Nih buat lo bayar kuliah besok. Itu luar biasa, seorang sangat pemurah sekali ya. Jadi dibalik jiwanya yang gahar, yang pemberani itu sangat romantis. Dia tidak sama sekali seperti orang yang tak acuh dengan anak-anaknya, karena memang rasa cinta itu ditunjukkan oleh beliau. Apalagi kami memang sempat sebelum beliau diambil waktu SD itu, ketika setelah kejadian Tanjung Priok itu, kami ya memang ketika kecil itu juga beliau pun lebih banyak berada di luar rumah dan lebih cenderung jarang berinteraksi dengan kami. Tetapi ketika berinteraksi dengan kami ya alhamdulillah rasa sayang